mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas tentang manekin, yang mana manekin ini bukan sembarang manekin guys. Bukan manekin yang biasa-biasa aja. Kan biasanya kalau kita ke mall atau ke toko-toko yang memajang manekin-manekin itu, manekinnya biasa aja, terus dibentuk seperti mirip posturnya tubuh manusia dan terbuat dari plastik guys. Kalau pas dipakein pakaian itu biar pas di badan si manekin itu guys. Kan itu baju-baju yang nantinya dipakai manusia asli. Jadi ya manekinnya harus seukuran manusia dong, masa seukuran gajah? Seperti yang kita bilang tadi, manekin kan dibuatnya dari plastik. Nah gimana jadinya kalau ada manekin yang dibuatnya dari mayat guys, mayat pengantin. Nah di sini kita akan bahas tentang manekin yang konon dibuat dari mayat itu. Terus ada juga cerita gaun pengantin yang berhantu atau dikutuk. Terus yang terakhir kita juga akan ceritakan kepada kalian tentang pernikahan yang paling menyeramkan. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan dan juga cerita seram kita pada edisi malam Jumat kali ini. Mari kita merinding bareng. Siap merinding bareng. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. jam segini ayam udah oe guys. Padahal jam 10 malam ya. Nah, tadi itu. Nah, seperti yang kita tahu kalau manekin itu kan terbuatnya dari plastik. Nah, di sini ada sebuah manekin yang dibuatnya dari mayat manusia, guys. Nama manekin itu adalah La Pascualita, yang mana manekin ini berada di sebuah toko baju di kota Chihuahua, Meksiko. Habla Espanyol. Wih. Dan rumor itu mulai beredar di masyarakat sejak 25 Maret 1930. Udah lama banget ya. Bahkan nenek kita belum lahir, guys. Usutnya usut, isu yang beredar di masyarakat bilang kalau manekin La Pascualita ini terbuat dari mayat seorang pengantin. Konon, mayat itu adalah mayat anak sang pemilik toko yang bernama Pascuala Esparza. Nah, Pascuala ini meninggal setelah dia menjalani resepsi pernikahannya, guys. Jadi habis resepsi dia meninggal. Kenapa kok bisa meninggal? Konon meninggalnya itu dia digigit sama laba-laba beracun yang bernama Black Widow. Nah karena itulah usutnya usut, sang ayah akhirnya membuat mayat putrinya tersebut menjadi patung guys, patung pajangan gitu. Konon perilaku tersebut diperkuat oleh pernyataan sang ayah. Nah ayahnya Pascuala ini nggak mau kalau ada tetangganya itu yang ngebantu proses pemakaman si anak. Dan ayah Pascuala ini beralasan ingin mengubur jenazah putrinya itu di rumah neneknya guys. Dah nggak usah, ini mau dikubur di rumah neneknya, nggak usah repot-repot, rumah neneknya jauh di sana. Iya, kalau jalan kaki kesel. Usutnya usut, banyak kejadian-kejadian aneh terkait dengan manekin La Pascualita. Konon beberapa warga pernah melihat sosok gadis pengantin yang menangis di emperan toko guys. Tokonya si ayahnya Pascuala itu. Gadis itu menunduk dan ketika dia memperlihatkan wajahnya, tatapannya itu kosong guys. Kayak gini, untung nggak rata ya. Dan yang paling seremnya adalah, yang paling mengerikan, yang paling creepy di sini, ketika para warga itu melihat sosok penampakan si gadis pengantin, manekin yang ada di toko itu nggak ada guys. Berarti kan itu manekinnya. Seru banget guys. Set, mbak kok nangis? Itu kok nggak ada di atas kok hilang. Baru pas ini kok ke bawah udah gini. Usutnya usut, para mantan pegawai di toko di mana manekin La Pascualita ini dipajang juga bilang kalau manekin La Pascualita itu memiliki keanehan. Konon ketika mereka mengganti pakaiannya La Pascualita ini, mereka mendapati kalau kulitnya La Pascualita ini sangat-sangat halus guys, mulus gitu. Dan gak hanya itu aja, yang paling seremnya lagi di sini adalah kalau kulitnya itu ada pori-porinya guys. Berarti kayak kulitnya manusia asli gitu ya. Iya, halus tapi kalau pas dilihat ada kayak ini pori-porinya gitu. Kalau beneran gitu ya serem sih. Sang penjaga toko yang bernama Sonia Bursiaga bilang kalau pas dia ini lagi ada di dekatnya manekin La Pascualita, tiba-tiba tangannya itu keluar keringat dingin guys. Dan dia juga bilang kalau tangannya si manekin ini terlihat sangat nyata dan kakinya itu kalau dilihat-lihat ada kayak varisesnya guys. Ada ototnya gitu ya. Usutnya usut, sampai sekarang udah 87 tahun manekin itu dipajang. Rumor tentang La Pascualita ini tetap ada guys, tetap bertahan. Iya, jadi kayak urban legend gitu, cerita turun temurun. Ya namanya juga orang ya, ada yang percaya dan ada yang nggak percaya guys. Mereka yang nggak percaya beralasan dan bilang kalau mana mungkin bisa mengawetkan tubuhnya manusia tanpa mengeluarkan organ dalamnya.
mustahil. Selain itu juga nggak masuk akal manusia yang diawetkan selama puluhan tahun masih dalam keadaan mulus tanpa kerusakan sedikit pun, nggak ada rusak-rusaknya gitu loh guys. Bener-bener masih kinclong kan, ya agak meragukan ya. Iya, Masa selama 87 tahun tetap utuh? Ya entahlah ya guys ya, sama-sama nggak tahu. Nah balik lagi ya, terlepas bener atau enggaknya si manekin lapas kualita itu yang konon terbuat dari mayat pengantin, tapi manekin itu udah membawa keuntungan untuk kota Chihuahua karena banyak orang yang penasaran terus berkunjung ke kota Chihuahua untuk melihat manekin itu guys, yang konon katanya dibuat dari mayat. Wih, jadi pemasukan ya kan secara nggak langsung jadi tempat wisata, tapi tempat wisata yang horor, creepy guys. Gimana? Kalian berani nggak? Ada kesempatan untuk kesini, kalian mungkin berani untuk mengunjungi tempat itu? Penasaran dengan lapas kualita? Kalau kamu gimana dulu? Penasaran nggak? Penasaran banget. Ya iya sih. Kalau ada duit ya guys. Kalau nggak ada yang entas aja. Ya intinya kalau kita mah tertarik ya dan penasaran untuk melihat manekin lapas kualita itu. Yang bikin penasaran itu katanya ada pori-pori sama varisesnya tuh. Bener apa enggak gitu? Apalagi kita suka yang creepy, jadi harus berani dong. Gimana menurut kalian tentang lapas kualita ini? Apakah menurut kalian ini asli atau cuma alah gaya-gaya tok itu, cuma dibuat-buat doang? Kalian bisa tulis aja di bawah. Langsung aja kita masuk ke cerita kedua. Di sini ada kisah sedih di balik gaun pengantin berhantu guys. Kisah sedih gaun berhantu. Gaun berhantu kok bisa sedih? Makanya kita cari tahu aja. Kalau sedih itu nangis ya, kok ini berhantu? Berhantu kan takut. Nah mungkin di sini ada beberapa kalian yang udah nikah, terutama ciwi-ciwi. Nah pastinya bagi kamu ciwi-ciwi yang udah menikah, pas di hari pernikahan kalian pasti kalian memakai gaun pengantin atau ya kebaya gitulah ya. Dan seperti kita tahu kalau gaun pengantin itu kan identiknya dengan yang bahagia, happy, apalagi kan menikah, atau masa menikah sedih ya? Kecuali kalau menikah terpaksa bang dijodoh-jodohkan itu sedih ya. Nah pokoknya kalau kita lihat gaun pengantin itu pasti indah, penuh manik-manik, bling-bling, bercorak-corak. Apalagi pas kalau ciwi-ciwi itu memakai di hari pernikahan pasti akan merasa bangga dan haru ya guys ya. Wih, nggak kerasa ya udah nikah aja. Kamu kapan bang? Ya kita kan masih remaja. Nah tapi gimana jadinya kalau ada gaun pernikahan itu yang terkutuk guys? Bukannya kita lihat itu bahagia, tapi kita lihatnya malah serem. Dan ternyata itu ada guys. Di sini ada gaun pengantin berhantu yang memiliki kisah sedih dan juga serem di baliknya. Nah usutnya usut, di kota Altoona, Pennsylvania di Amerika Serikat ada sebuah gaun pengantin yang kabarnya menyimpan misteri di baliknya guys. Konon gaun itu adalah milik Anna Baker, seorang wanita asal Pennsylvania yang mana dia ini adalah anak orang kaya guys, terlahir di keluarga kaya. Wih, sugih ya. Iya. Usutnya usut, pada tahun 1849 silam diceritakan si Anna Baker ini jatuh cinta kepada pria yang derajatnya jauh di bawahnya guys. Dia adalah seorang pria kurang mampu. Kenapa kok bisa gitu? Karena pria ini adalah seorang pekerja besi. Ayahnya ini nggak merestui hubungannya dengan seorang pria pekerja besi itu guys. Nah konon Anna ini sangat jatuh cinta pada pria itu, sang lelaki idamannya. Ya kalau namanya cinta itu nggak pandang apa-apa ya. Love is blind. Tapi orang tuanya. Nah saking jatuh cintanya sampai-sampai si anak ini membeli sebuah gaun pengantin dengan harapan impian untuk menikahi lelaki dambaannya. Pujaan hatinya itu bisa terwujud suatu hari nanti guys. Wih, ini benar-benar cintanya udah luar biasa ini kalau gini. Udah nyiapin gaun dulu loh, padahal kan belum direstui. Nah seperti yang kita bilang barusan, seberapa banyak anak ini memohon kepada ayahnya, Pak sama itu dong, kalau nggak tahu nggak mau. Si ayahnya ini tetap aja nggak ngizinin guys. Nggak, pokoknya nggak. Siapa dia itu? Pokoknya si ayahnya anak ini tetap melarang keras hubungan itu. Dan karena itulah si anak ini jadi sangat marah pada ayahnya, dan itu menyebabkan si anak ini bersikeras atau bersumpah ya nggak akan menikahi pria siapapun yang dijodohkan ayahnya, bahkan sampai dia mati guys. Dia tetap mau si pria itu. Kalau nggak itu nggak mau. Bahkan si ayahnya ini konon udah memperkenalkan banyak pria tapi ditolak-tolak terus sama si anak. Aku cintanya kaya, ini tuh udah nggak bisa guys, nggak bisa dipaksa ya. Usutnya usut, pada waktu ayahnya si anak ini meninggal semuanya udah terlambat. Bukan tanpa alasan, karena cinta pertamanya pun juga udah pergi meninggalkan si anak. Kesuwen Nana, kelamaan. Setelah aku juga ngebet gitu kan. Sebenarnya aku juga cinta banget sama kamu, tapi kalau ayahmu nggak mengizinkan ya gimana? Kahanane ya guys ya. Dan hal itu membuat Ana menjalani hari-harinya sendirian dengan keadaan marah guys. Amarahnya itu masih ada karena ya gimana? Yang dia inginkan nggak keturutan, apalagi ini orang yang sangat dicintainya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Wah. Usutnya usut, para pekerja yang sering bekerja di rumahnya Anna Baker sering kali melihat Ana mengenakan gaun pengantin itu dan menari-nari di bawah sinar bulan guys. Jadi kayak udah cenderung ke itu ya, maksudnya
Ya tahulah kalian. Dan pada akhirnya si Anna ini meninggal dunia di tahun 1914. Dan sekarang rumahnya Anna yang bernama Anna Mansion dijadikan sebuah museum. Para pengunjung bisa melihat baju pengantin Anna yang disimpan di etalase, yang mana itu terletak di kamar tidurnya. Dia di kamarnya Anna ya. Masa ditaruh di kamar neneknya? Konon para pengunjung yang berkunjung ke museum itu sering melihat bayangan sesosok wanita yang mana itu menoleh ke arah mereka dari dalam etalase kaca itu, guys. Yang paling creepy-nya adalah bahkan ada beberapa pengunjung yang sering melihat gaun pengantinnya Anna ini bergoyang-goyang di dalam etalase kaca, seolah si Anna mengenakan pakaian itu atau gaun itu dengan bangganya, guys. Plak kayak pas cerita dia nari-nari di bawah bulan. Itu kok disetelin mati lampu ya sayang, mati lampu gini-gini gak ya? Lengkap ya guys ya, creepy-nya, sedihnya dapet. Pokoknya yang gini-gini tuh serem banget guys. Gimana menurut kalian tentang gaun pengantin yang satu ini? Apakah kalian percaya? Dan mungkin ada beberapa info-info yang belum kita ceritakan, kalian juga bisa tambahkan aja di bawah. Lanjut lagi ke kisah yang terakhir. Di sini ada cerita yang entah ini creepypasta atau cerita asli. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis aja di bawah ya guys ya. Dan di sini ada sebuah cerita yang berjudul Pengantin Perempuan yang Hilang Secara Misterius. Usutnya usut, kisah pernikahan tragis harus dialami oleh seorang yang bernama Alex yang umurnya 26 tahun guys. Konon dia dan suaminya menggelar pesta pernikahan atau resepsi pernikahan itu dengan konsep pesta kebun guys, di belakang rumah gitu. Pesta pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak kerabat dan juga anak-anak guys. Dan agar anak-anak itu juga bisa menikmati pesta pernikahan itu, maka sepasang pengantin itu memutuskan untuk bermain petak umpet, hide and seek ya. Jadi anak-anaknya tuh diajak biar nggak sepaneng. Wih, unik ya. Usutnya usut, saat bermain petak umpet, pengantin perempuannya masuk ke dalam sebuah rumah yang menyimpan berbagai macam kebutuhan pertanian untuk bersembunyi. Jadi sembunyi di semacam kayak lumbung gitu ya. Tapi naas, pengantin perempuan itu nggak pernah lagi keluar dari rumah penyimpanan itu selama bertahun-tahun. Dia hilang. Karena itulah semua orang dan kerabatnya, keluarganya itu jadi khawatir dan mengerahkan polisi untuk mencari keberadaan si pengantin wanita itu yang nggak tahu keberadaannya ada di mana guys. Dan pada akhirnya sang ayah dari pengantin wanita itu memasuki rumah penyimpanan itu. Di situ sang ayah menemukan sebuah peti tua dan terkejut karena melihat mayat putrinya yang udah membusuk di dalam situ guys. Berarti dia sembunyi di dalam peti itu tapi nggak bisa keluar. Ya, kunci gitu ya. Jadi itu bisanya dibuka dari luar. Kalau udah masuk nggak bisa didorong dari dalam. Kan itu mungkin untuk penyimpanan apa gitu toh, yang nggak harusnya dimasuki manusia. Dicari kemana-mana ternyata masih di situ. Serem, creepy banget guys. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah serem atau B aja? Kalian bisa tulis aja di bawah. Nah itu dia tadi cerita tentang lapas kualita atau manekin yang konon dibuat dari mayat guys, mayat pengantin ya. Dan juga ada cerita-cerita tentang pengantin yang serem-serem yang lainnya, termasuk gaun pengantinnya Anna Baker yang terkutuk. Gimana menurut kalian tentang cerita-cerita itu tadi? Apakah serem atau biasa aja? Dan mungkin ada cerita-cerita pengantin-pengantin hantu yang lainnya yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kalian juga bisa share aja di bawah. Nah mungkin gitu aja perjumpaan kita pada spesial malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Salam horor sobat horor.